Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 39. Judul perikopnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa-Ku. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat ke Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia,
tetapi ia luput dari tangan mereka. Amin ya, amin. Kisah mengenai percakapan antara orang Yahudi dan Tuhan Yesus, di mana di sini Tuhan Yesus juga hampir dilempari batu lagi. Karena apa? Karena mereka merasa Tuhan Yesus telah menghujat Allah. Karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus mengenal Allah. Aku dan Bapa satu. Aku anak Allah. Dan mereka mau melempar Tuhan Yesus karena itu. Karena mereka merasa Tuhan Yesus menghujat Allah. Karena Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan berkata, dia adalah anak dari Allah. Kita akan renungkan ya. Baca dan renungkan dari ayat di atas ya. Dari atas di perikop ini. Jadi waktu itu Tuhan Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo, di bait Allah. Dan kemudian orang-orang Yahudi mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka mengelilingi Tuhan Yesus dan bertanya, berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi mereka tuh merasa bimbang. Karena apa? Karena mereka melihat sendiri Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Bahkan mereka melihat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati di depan mata mereka. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Mereka juga mengikuti Tuhan Yesus terus kan, melihat mujizat-mujizat, bahkan mujizat yang tidak bisa disangkal karena saksi matanya itu 4.000 dan 5.000 itu laki-laki saja, belum anak-anak, belum wanitanya. Bayangkan berapa ribu itu kalau ditambah anak-anak, ditambah wanitanya. Saksi mata bersama-sama mujizat terjadi. 5 roti 2 ikan, sisa 12 paku. Itu mujizat-mujizat yang tidak bisa mereka sangkal, dan mereka bimbang. Karena apa? Karena mereka itu sampai percaya kitab Taurat, menunggu-nunggu Mesias, tapi mereka bimbang karena Tuhan melakukannya saat hari Sabat. Mereka juga berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukan Mesias, karena Mesias tahu mereka berasal dari Bethlehem, karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem. Mereka taunya Yesus itu dari Galilea. Jadi mereka bimbang. Hati mereka bimbang. Kemudian jawab Tuhan Yesus, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Bahwa apa? Bahwa kamu itu bukan domba-dombaku. Makanya kamu tidak mengerti perkataan dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata domba-dombanya itu berasal dari Allah, di mana mereka tidak bisa direbut oleh siapapun. Karena apa? Karena itu berasal dari Bapa. Orang ya, kalau Tuhan Yesus berkenan atau Bapa berkenan, Roh Kudus berbicara. Makanya Tuhan Yesus katakan bahwa domba-dombanya itu berasal dari Bapa, dan siapapun tidak dapat merebutnya.
Karena apa? Kalau Tuhan berkenan, kalau Allah berkenan, Bapa berkenan, Roh Kudus berbicara. Seperti Yohanes Pembaptis, nyawa pun dikasih. Dia berani memperingati raja. Seperti itu. Bapa itu, Allah itu kalau berkenan dia berbicara. Roh Kudus berbicara. Makanya Tuhan katakan di sini, Tuhan Yesus katakan bahwa domba-dombanya itu berasal dari Bapa dan siapapun tidak dapat merebutnya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Siapapun diberitahu ya. Diberitahu ini adalah Mesias. Tapi yang mendengarkan siapa? Yang mendengarkan ya domba-dombanya. Yang dimana kasih Allah itu ada. Sehingga hatinya terketuk mendengar suara Bapa. Makanya Tuhan katakan, domba-dombaku itu berasal dari Bapa. Dan domba-dombaku itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Karena itu Bapa yang ngasih. Ini kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa domba-dombanya nanti akan mendapatkan hidup yang kekal. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kalau kamu tidak percaya akan aku, percayailah perbuatanku. Perbuatanku itu kesaksian. Tapi kamu tidak percaya, kenapa? Kamu bukan domba-dombaku. Karena kalau mereka domba-domba dari Bapa, benar-benar percaya kepada Allah secara benar, Roh Kudus berbicara, dia akan mengikut Tuhan Yesus seperti siapa? Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang 11 itu. Saat Yohanes Pembaptis berkata itu Mesias, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Andreas yang pertama. Seperti itu. Kalau Tuhan Bapa berbicara, maka manusia tentunya hatinya dilembutkan. Roh Kudus berbicara, bahkan mendengar suara langsung secara audible. Jadi saat kita berada di dunia ini, tidak dipercaya padahal kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan khawatir. Karena tuh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya tugas apa? Bersaksi. Tuhan Yesus juga kita baca ya. Kemarin tugasnya apa? Memberikan nyawanya. Kemudian dipunyai kuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Jadi jangan khawatir, karena domba-domba itu berasal dari Bapa. Apa? Karena Roh Kudus itu kan berasal dari surga. Tuhan Yesus saja yang melakukan mukjizat di depan mata mereka, mereka masih bimbang. Jadi jangan khawatir siapapun. Tugas kita hanya bersaksi. Melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mendoakan. Menghibur, memberi penghiburan. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan mencari Tuhan Yesus tentunya ya. Dimana Tuhan katakan, Tuhan Yesus itu berada di orang-orang yang terpinggirkan. Saat aku sakit, kamu tidak memberi aku. Saat aku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Saat aku lapar, kau tidak berikan aku makanan. Saat haus, kau tidak memberikan aku minuman. Saat di penjara tidak menjenguk ya. Sakit tidak diobati. Kita lakukan apa yang menjadi firman Tuhan Yesus di sini. Karena apa? Karena itu dari Bapa sendiri. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah dari Bapa. Amin ya. Dan di sini dikatakan aku dan Bapa adalah satu.
Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mereka mau melempari Tuhan Yesus lagi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Tuhan Yesus sampai berkata seperti itu. Saat Pontius Pilatus mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, tidak ditemukan kesalahannya. Seperti juga ini saat Tuhan Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang membuat kalian tuh mau melempari aku? Tuhan Yesus sampai berkata seperti itu. Tuhan Yesus tuh tidak merugikan mereka, bahkan Tuhan Yesus tuh menyembuhkan. Tuhan Yesus memberi makan. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Sampai Tuhan Yesus berkata, pekerjaan mana yang membuat kalian tuh mau melempari aku? Pekerjaan mana? Pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan ini jawaban mereka. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Bukan karena baik, aku mau melemparimu, kata-kata orang Yahudi seperti itu. Tapi karena engkau hanya manusia, tapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Tidak ada kasih akan Allah, tidak ada Roh Kudus, sehingga saat mereka melakukan kesalahan, dosa kepada Mesias mereka sendiri, Roh Kudus tidak berbicara. Roh Kudus tidak memperingatkan mereka. Mereka melakukan itu kepada Mesias mereka, juru selamat mereka sendiri. Kemudian ini kata Tuhan Yesus, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau aku tidak kau percaya, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Seperti pengemis yang buta kemarin, dia berani membela Tuhan Yesus karena hanya orang yang saleh dan yang melakukan kehendak Allah saja yang doanya didengar. Tuhan Yesus sampai berkata seperti ini, kalau kamu tidak percaya kepadaku, percaya kepada pekerjaan-pekerjaanku, karena ada Bapa di dalam aku, sehingga aku bisa melakukan pekerjaan itu. Kalau kita berkata seperti itu kalau kita di posisi ini, karena ada Bapakku di dalam aku, maka aku bisa melakukan pekerjaan itu. Mereka tidak bisa dicelikkan. Beda dengan pengemis yang buta kemarin. Roh Kudus berbicara dalam hatinya sehingga dia mampu membela Tuhan Yesus di depan banyak orang. Seperti itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tuhan Yesus sampai berkata seperti itu. Aku bisa melakukan itu karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan ini perikop yang miris yang menceritakan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi saat itu. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia,
tetapi ia luput dari tangan mereka. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mau menangkap Tuhan Yesus, tapi saat itu Tuhan Yesus saat itu masih luput ya, karena belum saatnya. Amin ya, kiranya ini menguatkan kita. Biarlah kita izinkan Bapa ada dalam diri kita ya. Kita di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Amin. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin ya. Puji Tuhan, amin.